dari Ummul Muminin yaitu ibunya. Sebenarnya adalah bibinya. Abdullah yakni Aisyah radhiyallahu anha, berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Aisyah bertanya. Saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedang di antara mereka itu ada yang ahli pasaran. Maksudnya para pedagang. Serta ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka tadi. Yakni tidak berniat ikut menggempur Ka'bah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari masing-masing kuburnya. Sesuai niat-niatnya sendiri. Untuk diterapi dosa atau tidaknya. Disepakati atas hadis ini. Muttafaq alaih, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz di atas adalah menurut Imam Bukhari. Keterangan, Sayyidah Aisyah diberi gelar Ummul Muminin, yakni ibunya sekalian orang mumin sebab beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepatutnya beliau juga diberi nama Ibu Abdullah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Abdullah itu bukan putranya sendiri, tetapi putra saudarinya yang bernama Asma. Jadi dengan Sayyidah Aisyah, Abdullah itu adalah anak tirinya. Adapun beliau ini sendiri tidak mempunyai seorang putra pun. Dari huraian yang tersebut dalam hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang solih, jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan dan kemungkaran, maka apabila Allah Ta'ala mendatangkan azab atau siksa kepada kaum itu, orang solih itu pun pasti akan terkena pula. Jadi hadis ini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul dengan kaum yang ahli kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Namun demikian perihal amal perbuatannya tentulah dinilai sesuai dengan niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukannya itu. Mengenai gelar Ummul Mukminin itu bukan hanya khusus diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha belaka, tetapi juga diberikan kepada para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain-lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu, apabila engkau semua diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, yakni berangkatlah. Muttafaq alaih, maknanya, tiada hijrah lagi dari Makkah, sebab saat itu Makkah telah menjadi perumahan atau negara Islam. Dari Abu Abdillah yaitu Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, berkata, kita berada beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang engkau semua tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi ada besertamu, yakni sama-sama memperolehi pahala. Mereka itu terhalang oleh sakit. Maksudnya andai kata tidak sakit pasti ikut berperang. Dalam suatu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu bersekutu denganmu dalam hal pahalanya. Riwayat Muslim. Hadis sebagaimana di atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kembali dari perang Tabuk beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Tiada menempuh kita sekalian akan sesuatu lereng ataupun lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita jua. Jadi memperolehi pahala seperti yang berangkat untuk berperang itu. Mereka itu terhalang oleh sesuatu keuzuran. Dari Abu Yazid yaitu Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhu. Iya, ayahnya dan neneknya adalah termasuk golongan sahabat semua. Kata saya, ayahku, yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah. Lalu dinar-dinar itu ia letakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Saya, yakni Ma'an anak Yazid, datang untuk mengambilnya. Kemudian saya menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ayah berkata, demi Allah, bukan engkau yang kukehendaki untuk diberi sedekah itu. Selanjutnya hal itu saya adukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, bagimu adalah apa yang engkau niatkan hai Yazid, yakni bahwa engkau telah memperolehi pahala sesuai dengan niat sedekahmu itu. Sedang bagimu adalah apa yang engkau ambil, hai Ma'an, yakni bahwa engkau boleh terus memiliki dinar-dinar tersebut, karena juga sudah diizinkan oleh orang yang ada di masjid, yang dimaksudkan oleh Yazid tadi. Riwayat Bukhari.